Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ayu Lestari, NIM 0203203098. Saya selaku moderator pemakalah dari kelompok 7 yang akan ditemani oleh teman-teman saya yang bernama 1. Darwin Deliadi, 2. Ibnu Mas'ud, 3. Muhammad Heri Syaputra. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul presentase ilmiah. Tak lupa pula sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami selaku pemakalah dari kelompok 7 juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Abdul Hafiz Rangkuti MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan mengajarkan kami. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Dalam dunia perkuliahan, setiap orang terlibat dalam penyampaian lisan. Penyampaian lisan menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai gagasan. Suatu kelas yang baik biasanya menjadikan penyampaian lisan sebagai salah satu materi penilaian. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian presentasi ilmiah? Yang kedua, apa perangkat-perangkat dalam presentasi ilmiah? Yang ketiga, apakah tips-tips yang dapat dilakukan untuk menyukseskan suatu presentasi ilmiah? Yang keempat, bagaimana teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar? Dan yang kelima, apakah tujuan-tujuan presentasi ilmiah? 1.3 Tujuan penulisan. Yang pertama, memberikan pengertian yang benar mengenai presentasi ilmiah. Yang kedua, memberikan gambaran teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar. 1.4 Manfaat penulisan. Yang pertama, pembaca mengetahui pengertian presentasi ilmiah, dan yang kedua, pembaca dapat menerapkan teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Syaputra Harahap akan melanjutkan bab 2 pembahasan. Poin pertama yaitu pengertian presentasi ilmiah. Pengertian presentasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyajikan atau mengemukakan. Sedangkan pengertian ilmiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memenuhi syarat ilmu pengetahuan atau bersifat ilmu. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah. Karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Menurut Sri Hapsari Wijayanti, presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang atau publik atau kalangan terbatas dalam rangka menyampaikan temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Dan poin yang kedua adalah perangkat dalam presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah terdapat 5 peran penting agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Masing-masing peran tersebut memiliki etika dalam menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu A. Etika penyaji. Penyaji perlu memberikan informasi secara memadahi kepada peserta. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain, atau seperti tidak bising dan segala macam. Penyaji mengutamakan kejujuran. Ya, kejujuran itu penting. Dan B. Etika peserta. Peserta menjadi penyimak yang baik. Menyimak. Peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji. Barangkali ada yang sedikit menambahkan atau bertanya ya. Peserta tidak meninggalkan forum sebelum jawaban disampaikan. Jika ada meninggalkan forum, peserta meminta izin terlebih dahulu kepada moderator. C. Etika moderator. Adil, taat jadwal. Etika notulen. Mencatat dengan rapi dan teliti semua hal yang terungkap dalam forum. Barangkali ketika presentasi sedang berlangsung, kita perlu ya untuk mencatat
beberapa hal yang penting di dalam inti-inti presentasi tersebut. Oke. Etika teknisi memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dengan baik, mengontrol peralatan selama presentasi. Poin ketiga ada tips sukses presentasi ilmiah. Cara memberikan presentasi yang menarik dan efektif. Presentasi merupakan satu bagian tak terpisahkan dari kegiatan kita sebagai peneliti. Dengan presentasi, kita berusaha mengkomunikasikan ide kita secara langsung kepada pendengar yang berarti juga pada komunitas ilmiah. Presentasi ilmiah tidak dapat berjalan dengan sukses tanpa ada persiapan dan teknik presentasi yang tepat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat presentasi. Dalam melakukan presentasi ada beberapa hal juga yang perlu dihindari oleh penyaji. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum melakukan presentasi. Pertama, periksa ruangan presentasi. Ruangan yang langit-langitnya rendah akan membuat kita menjadi lebih cepat letih. Cahaya yang masuk dari kaca jendela dapat mengganggu konsentrasi dan sebagainya. Periksa fasilitas presentasi. Beberapa fasilitas yang umumnya digunakan untuk mendukung presentasi ilmiah adalah proyektor, mikrofon, sound system, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, latihan yang cukup. Selalu mintalah umpan balik, bila perlu rekam, putar kembali, dan minta pendapat orang dekat. Oke, dan yang keempat, memperhatikan tingkat kapasitas peserta. Ketahui gambaran banyaknya peserta yang hadir saat presentasi. Hal ini perlu bagi penyaji untuk dapat memperkirakan teknik penguasaan audiens. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwin Deliadi. NIM 0203 203095. Saya dari kelompok 7 akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebelum melakukan presentasi. 1. Periksa ruangan presentasi. Ruangan yang langit-langitnya rendah akan membuat kita menjadi lebih cepat letih. Cahaya yang masuk dari kaca jendela dapat mengganggu konsentrasi. Ruangan yang terlalu sempit dapat membatasi gerakan tubuh Anda, tetapi ruangan yang terlalu lebar dapat membuat presentasi tidak terfokus. 2. Periksa fasilitas presentasi. Beberapa fasilitas yang umumnya digunakan untuk mendukung presentasi ilmiah adalah proyektor, mikrofon, sound system, dan lain sebagainya. Fasilitas ini harus diperiksa dan dicoba terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi agar saat jalannya presentasi tidak terganggu dan terhambat oleh karena salah satu fasilitas rusak. 3. Latihan yang cukup. Selalu mintalah umpan balik. Bila perlu, rekam, putar kembali dan minta pendapat dari orang dekat. 4. Memperhatikan tingkat kapasitas peserta. Ketahui gambaran banyaknya peserta yang hadir saat presentasi. Hal ini perlu bagi penyaji untuk dapat memperkirakan teknik penguasaan audiens. Selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan saat melakukan presentasi. 1. Jangan membicarakan hal yang sudah mereka ketahui atau yang tidak ingin mereka dengar. Selalu sajikan data yang original. 2. Jangan biarkan audiens merasa jenuh. Jaga volume suara dan jaga nada agar monoton. Ketika audiens mulai jenuh, ajaklah mereka berdialog dan lontarkan sedikit humor. 3. Humor tidak boleh berlebihan. Humor digunakan hanya untuk membangkitkan daya pikir. Jika berlebihan, humor akan kehilangan substansi. 4. Biasakan interaktif. Jangan berbicara sendiri-sendiri. Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan contoh, jawaban, dan melakukan aktivitas tertentu. 5. Be specific. Selalu berikan contoh dan ilustrasi. Sesekali berikan cerita. Jangan merendahkan mutu dengan mengatakan maaf. Sebenarnya saya tidak siap. Saya baru belajar. Ini bukan bidang saya dan seterusnya. Manusia adalah makhluk yang malas yang hanya mau mendengarkan orang yang layak dia dengar dan yang dia anggap lebih tahu. 7. Perhatikan bahasa tubuh. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang merusak penampilan. Berdirilah dengan tegak dan santai. Buatlah posisi berdiri Anda nyaman untuk diri Anda dan nyaman untuk orang lain.
menggerakkan tangan seperlunya. 8. Berpakaianlah agak cerah agar Anda menciptakan kesegaran di dalam ruangan. 9. Jangan berbicara seperti sedang berdialog dengan seseorang. Ingatlah, Anda berbicara di depan puluhan orang. Kombinasikan bahasa resmi dengan percakapan layak. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus dihindari saat melakukan presentasi. 1. Menerima telepon pada saat presentasi. Disarankan mematikan handphone untuk menggunakan mode meeting, sehingga tidak mengganggu konsentrasi audiens. Kecuali dengan sengaja Anda menginginkan perubahan yang monoton pada presentasi Anda. 2. Menggunakan kata-kata yang tidak dimengerti audiens. 3. Memperhatikan slide presentasi di dinding proyektor, sehingga Anda membelakangi para audiens. 4. Berbicara seperti orang menggumam, yang sebenarnya Anda sendiri tidak yakin maksudnya. Jelaskan dengan bahasa sederhana dengan intonasi yang normal. Atau, jangan terlalu cepat seperti orang dikejar kereta. Atau jangan terlalu lambat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Masbud, saya dari NEM 0203-203100. Baik, saya akan melanjutkan teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar. Profesor Hasegawa menyampaikan rangkuman beliau tentang tips-tips dalam presentasi ilmiah. Rangkuman tersebut bersumber dari artikel di Bio Nikkei Business bulan November 2001 dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman beliau sebagai peneliti di bidang medical imaging. Ada 3 teknik yang dinilai baik dan benar saat presentasi ilmiah. A. Untuk meyakinkan pendengar, jangan memilih cara inkonvensional atau tidak lazim, tapi sampaikan presentasi yang berisi agar bisa dipahami oleh pendengar. Hal yang sangat penting dalam memberikan presentasi adalah kemampuan persuasi dalam materi yang disajikan. Hindarkanlah memakai trik atau cara inkonvensional yang kurang perlu, agar tidak mengurangi reliability dalam materi yang disampaikan. Jika pendengar presentasi Anda terdiri dari para expert, presentasi yang bersifat menyerang, strike, smash, lebih efektif. Sebaiknya, jika presentasi Anda terlalu bertele-tele, berakibat menurunnya konsentrasi expert pendengar yang berusaha memahami penelitian Anda. B. Faktor penting dalam presentasi adalah keseluruhan ide yang disampaikan harus dapat dipahami oleh pendengar. Dalam presentasi, sangat penting bahwa ide yang disampaikan dapat dipahami secara keseluruhan oleh pendengar. Untuk itu, saat menyiapkan slide pada bagian awal, jelaskan item-item apa saja yang akan dibahas. Misalnya, Anda ingin menjelaskan karakteristik metode yang Anda teliti. Pertama-tama, jelaskan ada berapakah karakteristik dari metode tersebut. Setelah itu, diikuti dengan menjelaskan masing-masing karakteristik tersebut secara berurutan dan terstruktur. Jika Anda menjelaskan hasil eksperimen, pertama-tama jelaskan bagian terpenting dari hasil tersebut dengan kalimat yang sederhana dan mudah ditangkap. Baru kemudian siapkan slide yang menjelaskan secara detail karakteristik hasil yang diperoleh. Seperti ini, saat ada penyampaian presentasi, ide keseluruhan atau outline dengan sendirinya akan dijelaskan pada awal dari slide presentasi. Misalnya, pada metode ini ada 3 karakteristik yang penting. Ketiga hal tersebut masing-masing A, B, dan C. Oke, C. Pada akhir presentasi, sangat dianjurkan untuk mengulas kembali poin-poin penting yang dipresentasikan. Pada slide terakhir, sangat dianjurkan untuk mengulas kembali bagian-bagian penting yang perlu digarisbawahi. Anda dapat mengawalinya dengan kalimat sebagai berikut. Demikian, telah kami jelaskan penelitian mengenai W. Sebelum menutup presentasi ini, kami ingin mengulang kembali beberapa hal.
kami ingin mengulang kembali beberapa hal dan temuan penting dalam penelitian ini. Untuk menjelaskan per poin, Anda dapat memakai kalimat misalnya sebagai berikut. Pada studi ini, ada 3 temuan penting, yaitu X, Y, dan Z. Diikuti dengan menjelaskan masing-masing X, Y, dan Z. Pemakaian kata 3 pada kalimat di atas yang menunjukkan banyaknya poin akan sangat membantu pendengar untuk memahami dan mengingat hal-hal yang akan disampaikan. Dalam penyampaian tersebut, Anda perlu memikirkan cara mengungkapkan yang paling jitu dan paling berkesan. Akan tetapi, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai tergesa-gesa. Pikirkan dengan sebaik-baiknya poin penting mana yang akan Anda sampaikan. Penyampaian pada slide terakhir akan bersifat hanya sebagai ulangan. Kalau pada slide terakhir tersebut Anda justru menampilkan hasil eksperimen yang sama sekali baru dan belum pernah diperkenalkan pada slide sebelumnya, justru akan berakibat membingungkan pendengar dalam menangkap bagian penting presentasi Anda. Tips-tips dalam presentasi ilmiah adalah catatan Profesor Hasegawa, Tokyo Universitas. Disampaikan ke anggota LED, rangkuman tersebut bersumber dari artikel di Bionic Business bulan November 2001 dan dimodifikasi berdasarkan pengalaman beliau sebagai peneliti di bidang medical imaging. Tujuan presentasi: 1. Memberikan informasi presentasi yang bertujuan memberi informasi dilakukan ketika presentasi tersebut peserta belum mengenal topik yang akan dibahas. 2. Mengaruhi atau membujuk peserta presentasi bertujuan memengaruhi orang lain, yaitu memiliki call to action. Apa yang harus dilakukan oleh peserta setelah mendengar presentasi? Presentasi yang mampu mengunggah emosi peserta sehingga dapat mengubah sikap dan mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Sekian dari saya, Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3 penutup 3.1 kesimpulan. Presentasi ilmiah adalah penyajian informasi yang bersifat ilmu pengetahuan kepada khalayak banyak dengan tujuan menambah pengetahuan pendengar. Kegiatan itu berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah. Agar presentasi ilmiah dapat berjalan dengan efektif, ada kiat-kiat yang perlu diterapkan, yakni yang pertama, menarik minat dan perhatian peserta. Yang kedua, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Dan yang ketiga adalah menjaga etika ketika tampil di depan forum ilmiah. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Kami sangat mengharapkan saran dan kritikan dari teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.